Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali pada materi IPA terpadu semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa atau suasana Covid-19 dan tetap menjaga 5M, 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir doa. Anak-anakku sekalian kelas 9, khusus Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan kita sampaikan pada kali ini lanjutan yang kemarin pada bagian B, sekarang ke C, tentang kesehatan organ reproduksi dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kita langsung saja. Anak-anakku sekalian, dilihat itu pada halaman 14. Kesehatan organ reproduksi. Kemarin kita sudah tahu ya, reproduksi. Jadi organ reproduksi manusia ini rawan terserang berbagai jenis penyakit. Nah, penyakit tersebut dapat menyerang organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, penyakit organ reproduksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyakit apa saja yang dapat menyerang organ reproduksi? Nah, ini kita nanti bisa terjawab, akan kita sampaikan pada ini. Nah, itu ada beberapa pertanyaan, mari kita akan lebih lanjut. Sebelumnya ada di situ kata-kata tugas menganalisis penyakit pada sistem reproduksi. Ya, kita coba untuk penyakit apa saja yang dapat menyerang organ reproduksi, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Kalian baca, menganalisa, ya, kita telaah penyakit apa pada sistem reproduksi. Nah, kalau kita sudah lakukan hal tersebut, kita baca dulu ya, terus permasalahannya. Nah, berdasarkan hasil daripada yang kita telah tadi, kita mengetahui tentang jenis penyakit pada organ reproduksi, penyebabnya, gejala dan penyebab atau gejala dan upaya pencegahannya. Penyakit pada sistem reproduksi umumnya terjadi akibat infeksi organisme tertentu. Penyakit reproduksi dapat menular melalui hubungan seksual, cairan darah, melalui jarum suntik, terutama pada penggunaan narkoba, transfusi darah, serta dari ibu hamil kepada bayinya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia, kita simak di bagian bawah ini. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi. Ya, kita lihat ya, nanti penjelasannya lebih kalian baca secara seksama. Organ reproduksi rawan terhadap serangan berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi sebagai berikut. Ini sampai H ya. A. Keputihan. Ini biasanya terdapat pada organ reproduksi wanita. Nah, penyakit keputihan ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Cairan tersebut biasanya berbau tidak sedap dan mengakibatkan gatal-gatal di daerah vagina. Nah, keputihan dapat terjadi akibat infeksi oleh jamur, bakteri atau parasit. Keputihan ini berakibat infeksi bakteri, namanya dari situ ya, istilah asingnya Chlamydia trachomatis, disebut
chlamydiasis atau keputihan akibat infeksi oleh jamur Candida albicans disebut candidiasis vaginalis. Sementara itu keputihan akibat infeksi oleh bakteri disebut namanya trichomoniasis. Itu yang pertama ya, keputihan. Nah ini karena kalian semuanya yang wanita ya, maksud saya ini sudah memasuki masa haid dan sebagainya. Nah di sini ada ya, sudah mulai masuk. Nah, itu tadi disebabkan ada beberapa faktor. Yang kedua adalah gonore atau GO atau kencing nanah. Ya, mudah-mudahan ini kita semua tidak akan dapat mengalaminya seperti hari ini ya. Kita jaga sebelumnya. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, jadi penyakit ini dapat menyerang laki-laki dan perempuan secara umum. Nah, penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga saat buang air kecil terasa sakit. Yang C, sifilis atau raja singa. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit sifilis ditandai dengan gejala-gejala seperti timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Yang D, AIDS ya. Ini disebabkan oleh HIV. Di HIV ada panjangannya. Jadi gejala yang sering kali muncul diantaranya berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat, kelainan kulit dan iritasi, demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala terus-menerus, diare, kronis batuk kering dan sesak napas berkepanjangan, serta membengkaknya kelenjar getah bening di seluruh tubuh. E, herpes genitalis. Herpes genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex type 2 HSP-2. Jadi penyakit ini ditandai dengan gejala diantaranya timbul bintik-bintik berisi cairan dan terasa sakit yang muncul pada alat kelamin, dubur atau mulut. F, prostatitis. Jadi prostatitis adalah kelainan pada prostat akibat adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Inflamasi ini dapat terjadi akibat infeksi baik oleh bakteri maupun non-bakteri. Salah satu bakteri penyebab prostatitis yaitu Escherichia coli. Yang G, orkitis. Orkitis adalah peradangan pada salah satu atau kedua testis buah cakar. Jadi orkitis ini dapat diakibatkan oleh sejumlah bakteri dan virus. Virus yang paling sering mengakibatkan orkitis ada yaitu virus gondongan atau MAM virus. Yang terakhir, epididymitis. Ini adalah peradangan pada saluran reproduksi pria. Penyebabnya ini diantaranya adalah iritasi oleh zat kimia, komplikasi infeksi yang dipicu oleh mikroorganisme tertentu. Nah, dan infeksi klamidial. Jadi gejala yang menyertai penyakit ini antara lain nyeri dan pembengkakan pada skrotum. Jadi keluar nanah dari uretra serta terdapat darah dalam cairan sperma. Nah, kalian telah mengetahui beberapa macam penyakit pada reproduksi. Untuk memperdalam memahami hal ini, penyakit-penyakit yang ada pada reproduksi, kalian harus berusaha mencoba untuk memindai QR kode di samping. Jadi ini ada di bawah info penting, tolong dibaca ya. Therasospermia. Nah, yang kedua, upaya pencegahan penyakit reproduksi. Dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi kita lihat sebagai berikut. Ada hal lagi sama. A, membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih. Ya. Setelah buang air, saat membersihkan
alat kelamin sebaiknya dari arah depan ke belakang. B. Menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, misalnya dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Hal ini karena daerah lembab cocok untuk berkembang biaknya bakteri dan jamur. C. Menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, serta mengganti celana sebanyak 2 hingga 3 kali dalam satu hari. Yang D. Menghentikan kebiasaan menahan buang air. Jadi kebiasaan membuang air ini dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Yang E. Memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan jika sudah panjang. Rambut yang terlalu panjang dapat menjadi sarang kuman. F. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Sayur dan buah mengandung banyak vitamin sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi mikroorganisme. Segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Yang G. Khusus bagi perempuan, lakukan upaya-upaya pencegahan berikut. Yang pertama, gantilah pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi, 2 hingga 3 jam sekali. Pembalut yang sudah penuh oleh darah dapat menjadi media tumbuhnya mikroorganisme penyebab infeksi. 2. Hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Penggunaan sabun kewanitaan akan mengubah pH vagina sehingga membunuh bakteri baik dalam vagina. Kewanitaan akan mengubah pH vagina sehingga akan membunuh bakteri baik dalam vagina. Yang H. Khusus bagi laki-laki, lakukan upaya-upaya pencegahan seperti mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas karena suhu panas dapat mengganggu spermatogenesis, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya tidak menggunakan celana terlalu ketat, serta menghindari minuman beralkohol dan kebiasaan merokok. Nah, berdasarkan uraian tadi ya, ini kita dapat mengetahui jenis-jenis penyakit yang menyerang organ reproduksi. Selain itu juga kita juga telah mengetahui tentang upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi. Nah, untuk memperdalam kita atau memahami kita materi-materi tersebut, ayo kita kerjakan. Ada beberapa tugas di bawah, membuat poster tentang upaya pencegahan penularan penyakit reproduksi, yaitu kalau kita kalian di rumah mencoba bagaimana misalnya membuat poster ini, memberi poster tentang upaya pencegahan penularan penyakit reproduksi. Di situ juga ada cakap teknologi. Nah, setelah itu kalian ada latihan uji kompetensi 3. Soalnya sebagaimana biasa kalian coba menggunakan pensil. Ada penilaian harian, kalian isi dulu untuk pembelajaran kita apa yang disampaikan nanti pada materi sebelumnya. Untuk materi kali ini sekali lagi Pak Haji mohon maaf ya, membicarakan hal-hal yang sensitif pada bagian alat kelamin wanita maupun pada bagian alat kelamin laki-laki. Sekali lagi selamat mencoba menggunakan pensil dulu, karena kalau kita tidak mencoba insya Allah tidak akan banyak tahu. Jadi sekali lagi Pak Haji ucapkan selamat belajar, mengulang kembali dan mencoba, jangan bosan karena kita masih di dalam suasana COVID-19 yang kita tidak inginkan. Semoga hal ini dapat berlalu secepat mungkin. Mudah-mudahan kita dapat bertatap muka secepat mungkin. Kita tidak tahu kapan. Pak Haji sendiri nggak berani menjanjikan. Cuma pesan Pak Haji, andai kata kalian mau divaksin terlebih dahulu di rumah yang secara umum, silakan. Karena dari pihak di sekolah belum ada instruksi untuk
divaksin di sekolah dan lain sebagainya. Sekali lagi Pak Haji mohon maaf menerangkan hal-hal yang barangkali kata-katanya yang tidak kalian mengerti. Selamat mengerjakan, kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf. Selamat belajar, mengulang kembali, mencoba melatih dan menganalisis apa yang ada di lingkungan. Sekian materi kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab itu bab 2, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.